Usia 32 hari setelah tanam tapi sudah berbuah seperti ini, Bang, tanaman Abang genjah. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Ini usia 32 hari setelah tanam untuk jenis bara F1 ya teman-teman. Bagaimana tips-tipsnya? Bagaimana cara agar 32 hari setelah tanam ternyata buahnya sudah berbuah seperti ini dan pertumbuhannya sudah bagus seperti ini? Simak terus videonya sampai selesai untuk review tanaman cabai bara F1 usia 32 hari setelah tanam ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Berjumpa kembali dengan saya Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif dan bermanfaat ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana yang teman-teman simak, saya akan mereview atau mengupdate tanaman cabai bara F1 usia 32 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini adalah tanaman cabai produk terbaru dari Panah Merah. Petani cabai rawit hijau di Nusantara masih jarang yang menanam untuk varietas bara F1 ya teman-teman. Jadi bara F1 ini adalah produk terbaru dan tanaman yang saya miliki ini adalah usianya genap sekali 32 hari setelah tanam. Meskipun banyak yang nyinyir, meskipun banyak yang berkomentar katanya kalau tanaman Bos Terong ini ya, jadi pertumbuhannya cepat. Kenapa pertumbuhannya cepat? Jadi karena memang sesuai dengan yang saya lakukan setiap kali saya budidaya tanaman cabai. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan juga bahwa petani itu memiliki cara dan ilmunya tersendiri. Sehingga untuk proses budidaya para petani itu memiliki gayanya sendiri dalam proses baik pemupukannya, baik cara penanamannya, baik proses penyepraiannya dan proses perawatan lainnya ya teman-teman. Oleh karenanya maka tanaman yang saya miliki di usia 32 hari seperti ini pun ini sudah seperti ini pertumbuhannya. Ya. Jadi pertumbuhan seperti ini adalah pertumbuhan yang lazim atau normal ketika kita melakukan proses penanaman cabai di usia 32 hari setelah tanam. Artinya apa? Yang pertama ya teman-teman, saya sekarang sudah melakukan proses pengocoran 2 kali. Ya, jadi 2 kali itu 1 minggu dikocor, 1 minggu ditugal. Jadi ini berarti 2 kali dikocor, 2 kali ditugal ya teman-teman. Dengan untuk proses pemupukan silahkan teman-teman simak sendiri pada video saya sebelumnya. Dan pada kesempatan hari ini juga sebagaimana yang teman-teman simak di bedengan situ, saya sudah melakukan proses pengajiran. Jadi tujuan diajir adalah agar perakaran tersebut tidak goyang, tidak berubah sehingga pohon tidak roboh. Kalaupun roboh nanti perakaran berubah, disitulah nanti pertumbuhan akan berpengaruh ya teman-teman. Dan di usia 32 hari pun ya teman-teman, memang untuk proses pertumbuhan sebagian ada yang sudah tumbuh buah seperti ini atau masuk fase peralihan, dimana nanti di usia 14 hari ulangi di usia sekitar 45 hari setelah tanam ini tidak akan saya lakukan proses pemberian ultradap. Jadi ini saya stop melakukan proses pemberian ultradap dan kita beralih ke pemupukan fase generatif. Sebetulnya untuk bara F1 saya ini pertama kali menanam dan saya pun baru pertama kali melihat jenis buahnya ya teman-teman. Nah, untuk jenis buahnya, nah ternyata untuk bara F1 itu lain dengan bara lokal, lain dengan pelita 8F1, lain juga dengan cabai rawit hijau yang lain. Jadi dia bentuknya ternyata panjang seperti ini. Apakah ini memang kebetulan karena memang buah pertama? Ya kita juga belum bisa memastikan bahwa ke depan ini buahnya akan seperti apa. Tetapi memang buahnya sudah seperti ini di usia 32 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan untuk proses perawatan saya masih terfokus pada jamur. Kenapa terfokus karena jamur? Karena sebagaimana yang teman-teman simak, ini hawar daun masih tetap. Karena sekarang di daerah saya adalah masih musim hujan ya teman-teman. Nah, untuk proses pemberian ajir, hari ini saya akan melanjutkan pembuatan ajirnya. Agar nanti ke depan tanaman yang saya tanam ini kokoh ya teman-teman, tanpa terjadi roboh akibat terpaan angin. Dan kemudian Bang, apakah saya melakukan proses perempelan? Kalau saya melakukan proses perempelan tidak ya teman-teman, hanya saja saya mungkin membuang daun-daun yang sudah tua seperti ini biasanya saya lakukan.
Jadi jangan salah, karena memang ini musim hujan dan saya pun masih terfokus. Jadi kita tetap berjibaku melawan hawar daun seperti ini. Dan untuk atasnya memang ya masih stabil, aman, normal untuk proses pertumbuhannya ya teman-teman. Ya jadi memang untuk judul video kali ini adalah ya kita samakan saja persepsi bahwa review cabai bara F1 usia 32 hari setelah tanam dalam proses pemasangan ajir saja ya teman-teman. Terus kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya sudah katakan juga bahwa di depan tadi katanya bang, untuk racikan pupuk yang abang gunakan itu jangan menggunakan dolomit. Kalau saya racikan pupuk organik itu selalu menggunakan pupuk dolomit. Dan memang hasilnya ya teman-teman, selama saya 10 tahun budidaya tanaman cabai, ini di usia 32 hari setelah tanam pun seperti ini. Setiap hari saya update video, setiap hari saya posting, karena tujuannya adalah agar teman-teman itu mengikuti cara yang saya lakukan. Karena banyak juga subscriber saya, bang saya menanam cabai yang seperti abang tanam tapi usia 30 hari kok masih kecil, bahkan pertumbuhannya cenderung kerdil. Jadi sebetulnya untuk jenis tanaman cabai itu banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ya teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor cuaca atau lingkungan yang teman-teman tinggali itu sendiri. Yang kemudian adalah faktor pengolahan lahan. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada lahan yang tidak subur. Lahan itu di seluruh Nusantara itu subur selama kita mau mengolahnya dengan tata cara pengolahan lahan yang baik dan benar ya teman-teman. Jadi semuanya nanti tanaman kita itu tumbuh subur. Hanya saja jangan kemudian kita jor-joran memberikan pupuk semena-mena yang nantinya mengakibatkan bukannya pertumbuhan itu bagus, tapi pertumbuhannya itu malah mandek ya teman-teman. Jadi dalam proses budidaya tanaman cabai itu memang perlu kehati-hatian ekstra, baik dalam proses pemupukan, baik dalam proses penyepraian, dan proses-proses yang lainnya ya teman-teman. Dan saya pun baru tahu bahwa untuk jenis tanaman cabai bara F1 ini ternyata ya teman-teman, untuk jenis daunnya dia berbeda dengan pelita 8 F1, berbeda dengan daun cabai biasa, cabai rawit bara biasa. Dan untuk tingginya sendiri saya pun baru tahu. Kenapa? Karena saya baru pertama kali ya teman-teman menanam jenis bara F1. Dan konon katanya ya teman-teman, menurut kampilan di bungkusnya, jadi untuk jenis tanaman cabai rawit bara F1 itu ya teman-teman, untuk jenis tanaman cabai rawit bara F1 itu potensi hasilnya itu adalah 15 sampai 18 ton per hektar. Jadi lebih banyak bara F1 dibandingkan dengan pelita 8 F1, bahkan bara biasa ya teman-teman. Jadi ada untuk bara itu ada bara lokal dan bara F1. Untuk pelita itu ada pelita biasa, ada pelita 8 F1 ya teman-teman. Jadi ada masing-masing dua jenis dan levelnya ini semuanya yang sudah F1 itu sudah hibrida. Dan tentunya untuk potensi hasil sebetulnya lebih banyak yang hibrida, yang F1, tergantung proses perawatannya, tergantung proses pemberian nutrisi, proses penyepraiannya ya teman-teman. Jadi jangan kemudian kita samakan bahwa harus menanam F1 ternyata potensi hasilnya lebih sedikit. Ya itu sama-sama tergantung daripada proses kita dalam melakukan budidayanya. Jadi jangan kemudian kita menanam dengan tujuan mendapatkan buah yang banyak tapi ternyata buahnya sedikit. Toh kalaupun memang proses perawatannya pun atau proses penanamannya pun tidak benar ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam pembuatan atau pemasangan ajir pada cabai rawit bara F1 usia 32 hari setelah tanam. Tetap semangat, dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.